Buat kamu yang sering mengalami kram kaki, terutama pada waktu tidur, terjadi sering, atau mungkin pada waktu kamu aktivitas, mengganggu aktivitas, ternyata ada cara yang simple untuk mengatasi masalah kram ini bahkan tanpa obat. Gimana caranya? Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi, karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat, karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore, atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya ingin bahas mengenai tips yang simple tanpa obat secara alami. Gimana caranya mengatasi masalah kram kaki, terutama buat Sobat Sehat yang sering mengalami entah di waktu siang hari, malam hari, terutama yang paling sering ya. Yang paling sering itu kenapa sih kok kram itu di kaki? Ya, nah itu nanti akan kita bahas juga ya, kenapa masalah-masalah ini sering kita alami. Nah, pertama ya yang ingin saya bahas mengenai kram ini adalah kram itu penyebabnya banyak ya. Jadi kita nggak bisa katakan oh kram itu penyebabnya hanya karena satu hal. Nah, sebetulnya penyebabnya ada yang mulai dari paling ringan sampai paling berat. Yang paling ringan apa? Adalah seperti contohnya kita kurang cairan dan kita kurang elektrolit. Nah itu ya, itu paling ringan. Kemudian otot kelelahan, kita kecapean otot gitu. Kenapa kok di kaki? Ya karena dalam arti kaki itu yang paling besar menyangga kita punya tubuh. Ya bayangkan kita punya semua tubuh kita, otot rangka kita ini disangga sama yang namanya kaki. Dia membawa beban yang paling besar. Makanya itu kita mudah untuk mengalami kelelahan otot di kaki. Ya beda dengan orang yang mungkin banyak duduk, tangannya sering gerak, ya bisa jadi otot tangannya juga yang mengalami kelelahan. Ya, kemudian sirkulasi darah kurang lancar. Itu juga paling sering ya. Kenapa kita di bagian-bagian ujung-ujung seringkali itu yang akan mengalami kram. Karena apa? Itu yang paling jauh, paling lambat, atau paling kita kurang mendapatkan yang namanya sirkulasi darah di ujung-ujung tadi itu. Kemudian terjadi karena apa? Bisa karena defisiensi vitamin atau mineral tertentu. Entah itu magnesium, kalium, kalsium, beda ya, natrium, vitamin B1, B6, B12, dan juga beberapa vitamin dan mineral yang mendukung untuk kontraksi dan relaksasi otot. Kemudian bisa juga terjadi nih mulai yang berat nih, masalah gangguan syaraf itu juga bisa menjadikan kram. Kemudian penyakit kronis terutama masalah ginjal, karena ini juga meregulasi cairan di dalam tubuh kita. Kemudian liver, diabetes, itu yang paling sering saya handle, itu juga biasanya mereka akan sering mengalami yang namanya kram, kemudian ya kebas gitu ya, kesemutan itu. Nah itu mulai terjadi gangguan-gangguan syaraf perifer tuh. Kemudian juga bisa terjadi karena apa? Karena efek samping konsumsi obat-obatan, terutama kalau kita konsumsinya jangka panjang. Ya, obat diuretik, kemudian obat statin. Ya, statin itu obat apa? Kolesterol, betul, itu juga bisa seringkali menyebabkan kita punya masalah kram, karena ini bisa menurunkan vitamin D, di mana vitamin D ini juga penting untuk kita menjaga kesehatan syaraf kita. Ya, belum lagi beberapa statin itu juga sudah terbukti secara studi itu juga bisa memunculkan suatu gangguan metabolisme glukosa yang arahnya nanti ke masalah diabetes. Kemudian juga antasida. Apa antasida? Obat mah. Ya, jadi kalau kita sering konsumsi obat mah itu juga bisa menyebabkan kita sering kram.
Gimana terus cara tahunya? Ya, cara tahunya gimana dok? Gimana caranya kita mendiagnosa? Nah, tentu dalam arti yang pertama kita bisa menanyakan dulu ke pasien, ya kita perlu dalam arti melakukan anamnesa ke pasien dengan kita mengetahui frekuensinya, terjadinya seberapa sering, kemudian lokasinya di mana, ya munculnya kapan. Ya, kemudian apakah ada komorbid? Komorbid itu kondisi penyerta. Ya, kemudian riwayat kesehatannya seperti apa? Apakah pernah mengalami trauma sebelumnya? Apakah pernah melakukan operasi dan lain-lain? Jadi kita perlu tahu riwayat kesehatannya dulu. Ya, selain dari komorbidnya, misalnya ada hipertensi dan lain-lain, itu adalah komorbid. Ya, nah kemudian kita juga perlu melakukan yang namanya tes penunjang. Ya, biasanya dengan lakukan cek darah, itu yang paling simpel. Contoh yang kita cek apa aja? Elektrolit, ya, jadi panel elektrolitnya, natriumnya, kaliumnya itu terutama ya. Kalau saya minta pasien untuk cek di lab itu. Kemudian yang kedua cek vitamin D-nya, vitamin B12, vitamin B6. Ini juga bisa membantu untuk menentukan masalahnya sejauh apa. Kemudian kita cek namanya kreatin kinase, ya, ini untuk melihat kita apakah ada masalah otot atau tidak. Kemudian faal ginjal, bun, ya, ureum, kreatinin itu, EGFR itu adalah faal ginjal. Faal liver itu juga perlu dicek, SGOT, SGPT terutama, ya, alkali fosfatase. Kemudian kita cek lagi yang namanya gamma GT, itu adalah faal liver, bilirubinnya juga. Kemudian HbA1c, nah, kemudian insulin puasa, ini untuk melihat faal kita punya fisiologi, kita punya metabolisme glukosa kita. Kemudian juga kondisi tiroid, T3, T4, TSH, ya itu juga perlu dicek. Ya, kalau kita ingin melihat, mendiagnosa seberapa jauh masalah kram ini melibatkan kita punya metabolisme. Dan juga kalau misalnya kita mau pemeriksaan yang lebih spesifik, kita juga bisa melakukan yang namanya EMG, ya, NCS atau MRI. Ya, terutama yang di bagian lumbal, di bagian tulang belakang itu. Yang bisa diatasi secara mandiri tentu tidak semuanya. Ya, seperti yang tadi saya katakan, penyebab kram kaki itu macam-macam memang. Ada yang bisa kita atasi secara mandiri, ada yang memang dibutuhkan bantuan medis, bantuan profesional yang lebih komprehensif. Nah, jadi kalau kita bicara yang bisa diatasi mandiri yang mana sih dok? Yang pertama, kalau terjadinya sesekali. Ya, nggak tiap hari kramnya. Kalau tiap hari kramnya berarti ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita, nggak bisa kita sepelekan. Yang kedua, kalau tidak disertai kesemutan, kebas atau nyeri yang menjalar, karena ini pasti sudah melibatkan yang namanya sistem syaraf kalau sudah terjadi kesemutan, kebas atau nyeri yang menjalar. Yang ketiga, cepat membaik dengan peregangan atau dengan pijat ringan. Nah, biasanya kan kalau orang kram itu refleks awalnya dipijet, ya, diregangkan, stretching. Nah, kalau itu bisa cepat membaik, nah ini berarti masih bisa diatasi secara mandiri. Yang keempat, tidak mengganggu aktivitas harian kita, masih bisa berjalan, masih bisa tidur setelahnya, itu jadi levelnya masih ringan kramnya, ya. Kemudian juga tidak disertai oleh gejala sistemik. Gejala sistemik itu apa sih? Contohnya kayak demam, berat badannya turun tanpa sebab itu. Kemudian juga terjadi edema atau bengkak terutama di bagian kaki, ya, di bagian ujung-ujung itu. Nah, kalau tidak terjadi masalah-masalah ini semua, artinya masih bisa diatasi secara mandiri. Ya, masih bisa kita handle sendiri tanpa bantuan medis profesional. Nah, yang rentan mengalami kram ini siapa sih? Ya, yang paling sering mengalami kram-kram ini, ya, level yang kita masih katakan masih bisa diatasi secara mandiri ini. Yang pertama adalah yang paling sering lansia. Lansia itu biasanya di atas 50 tahun, ya. Itu yang kita katakan sudah dalam arti mulai levelnya menuju ke lansia, meskipun dalam definisi lansia itu ada yang di atas 50, ada yang di atas 60 gitu. Nah, biasanya orang yang sudah lansia, ya, parubaya ke atas, itu mereka mengalami penurunan massa otot. Kalau yang parah namanya adalah sarkopenia, di mana ini yang menyebabkan tubuh kita akan juga mudah mengalami kram. Ya, selain seringkali juga orang kalau lansia, mereka punya gangguan pencernaan. Ya, gangguan pencernaannya udah level yang cukup besar, ya, beda sama anak-anak yang usianya 20-an, 30-an. Meskipun pasien saya sekarang juga banyak yang usia-usia masih 20-an gitu. Tapi kalau orang lansia memang kecenderungannya mereka metabolismenya mengalami gangguan gitu. Yang kedua adalah punya masalah pencernaan. Yang tadi saya katakan ini, ya, masalah pencernaan itu macam-macam. Mungkin selama ini kita yang sering dengar
masalah MAH gitu. Sebetulnya MAH itu tidak ada di medis. Yang ada apa? Dispepsia, ya, kemudian IBS, itu yang sering dialami juga ya, masalah-masalah pencernaan orang-orang zaman sekarang. GERD, gastritis, atau sudah ada tukak di lambungnya, ini juga yang rentan mengalami kram. Yang masalah pencernaan tadi, karena apa yang dikonsumsi tidak bisa dicerna, tidak bisa diserap oleh tubuh meskipun kita mengkonsumsi. Nah, yang ketiga adalah ibu hamil. Nah, ini biasanya masalah hormonal yang terjadi. Kemudian yang keempat, sering konsumsi junk food. Nah, tuh tadi ya, sering konsumsi ultra processed food, terjadi peradangan di dalam tubuh, ya, kemudian tubuh kita juga mengalami masalah pencernaan tadi, ya, saling berkaitan. Dan juga untuk orang-orang yang pekerja fisik berat atau atlet. Nah, ini adalah orang-orang yang rentan mengalami kram, ya, kram yang levelnya masih bisa di-handle secara mandiri tadi. Nah, jadi beberapa sumber nutrisi yang saya sarankan yang paling mudah untuk dipenuhi, ya, adalah sumber nutrisi yang mengandung elektrolit, vitamin, mineral yang dibutuhkan untuk kita mengatasi kram adalah magnesium yang pertama, yang kedua kalium, ya, yang ketiga adalah kalsium, beda ya, yang keempat natrium, yang kelima adalah vitamin B1 atau tiamin, vitamin B6 atau piridoksin, ya, dan vitamin B12 atau yang namanya metilkobalamin. Itulah bentuk naturalnya. Nah, sumbernya dari mana aja? Ya, bisa di screenshot ini ya. Ini nggak perlu saya bacakan, gampang sekali ya. Kita bisa dapatkan dari bahan-bahan makanan yang alami. Asal apa? Asal proses pengolahannya tepat, ya, dan jumlahnya sesuai kebutuhan. Cara taunya gimana, dok? Ya diukur, ya, karena tiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa harapkan, semua orang cowok misalnya kebutuhan magnesiumnya berapa, cewek kebutuhan kalsiumnya berapa. Nah, ini berbeda-beda, tergantung dari apa? Dari kita punya berat badan, tinggi badan, usia, kemudian juga komorbidnya. Apakah ada kondisi penyerta atau tidak? Ya, makanya saya selalu sampaikan ke pasien, kalau memang kita ingin dapatkan hasil yang optimal, kita perlu tanyakan ke dokter masing-masing kebutuhan kita berapa. Nah, bedanya gimana? Kalau kita mau mendapatkan, kan kalau tadi kita tahu ada suplemen, ada dalam arti makanan alami, ya, yang kalau selama ini saya bicara mengenai magnesium, kalium, kalsium, orang itu selalu otaknya ke suplemen, ya. Padahal tadi yang saya sampaikan, semuanya itu bisa kita dapatkan dari makanan alami. Yang lebih efektif yang mana, dok? Ya, saya selalu sampaikan sebetulnya dua-duanya efektif, tapi kita perlu tahu kelebihan masing-masing. Kalau kita dapatkan dari suplemen, kelebihannya apa sih? Kita bisa mendapatkan dosis yang tinggi dalam bentuk yang ringkas. Sedangkan kalau contoh, misalnya kita mau dapatkan magnesium dari coklat, atau kita mau dapatkan magnesium dari sayuran hijau, kita mau dapatkan magnesium misalnya dari biji-bijian, kita perlu dalam jumlah yang cukup signifikan, dan kita mesti juga harus bisa menghitung. Ya, kalau kita nggak bisa ngitung, tanya ke dokter yang bisa menghitungkan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita dapatkan dari suplemen, itu memang lebih praktis, cepat dikonsumsi. Konsentrasinya juga terstandar, dan juga mudah dikontrol dosisnya. Nah, bedanya apa? Kalau kita dapatkan dari makanan alami, kelebihannya apa? Dia juga mengandung yang namanya fitonutrien yang kompleks. Di mana fitonutrien ini perannya berbeda dengan mikronutrisi. Ya, nanti next time akan saya jelaskan. Jadi fitonutrien itu dia zat aktifnya di dalam setiap makanan kita. Jumlahnya kecil tapi sangat poten. Yang kedua adalah bioavailability-nya, tingkat penyerapan dan penggunaannya itu lebih alami dan lebih besar dibandingkan suplemen, terutama kalau kita bandingkan dengan suplemen yang sintetis. Itu, apakah suplemen yang sintetis apakah tidak ada manfaatnya? Ada, tapi untuk jangka panjang itu juga kurang baik, ya. Berbeda dengan suplemen dari bahan-bahan yang natural. Yang ketiga, minim risiko overdosis kalau kita dapatkan dari bahan yang alami. Kemudian juga bisa membantu untuk mendukung pencernaan dan mikrobioma usus, ya, karena kandungannya bukan cuma satu tapi dia juga kompleks. Dan yang terakhir juga tentu lebih lengkap dan seimbang kandungan nutrisi yang lain, itu ya. Jadi either kita mau dapatkan dari suplemen, kita mau dapatkan dari makanan yang alami, yang paling penting kita apa? Tahu kebutuhannya, dan kalau dari suplemen pastikan lebih baik dari sumber yang alami, bukan yang sintetis, ya. Nah,
Terus gimana dok solusinya? Ya selain kalau kita dapatkan dari bahan-bahan yang tadi entah dari alami atau dari suplemen ya. Solusinya untuk yang sering mengalami kram kaki ya atau kram mungkin di bagian-bagian tubuh yang lain ya, kalau misalnya tidak di kaki. Pertama, lakukan peregangan otot yang rutin terutama di betis dan telapak kaki. Ini adalah dua bagian yang paling sering mengalami kram. Ya, jadi kalau misalnya kita rutin olahraga, kita melakukan aktivitas-aktivitas berat, jangan lupa melakukan peregangan dulu, ya stretching, ya di awal, di akhir, ya pemanasan, pendinginan itu penting. Yang kedua, cukupi hidrasi. Banyak orang yang tidak sadar mengalami dehidrasi, bahkan di kolam renang. Ya, di kolam renang yang banyak air itu, ya kita seringkali nggak berasa. Karena apa? Karena mungkin airnya dingin, ya dan kita tidak berasa, tidak keluar keringat, ya kan? Jadi kita nggak sadar kalau kita mengalami dehidrasi. Belum lagi kalau misalnya kita punya pola hidup yang kurang baik. Nah, jadi cukupin hidrasi itu penting. Yang ketiga, pijatan dan kompres hangat. Nah, ini misalnya kalau kita mengalami di waktu-waktu yang ini ya, kita misalnya setelah olahraga atau mungkin kita pada waktu tidur, itu bisa dilakukan pijatan dan kompres hangat. Yang keempat, bisa dilakukan dengan tidur dengan posisi yang rileks. Hindari kakinya menggantung. Ya, jadi kalau buat orang yang tinggi kakinya panjang, tidurlah di tempat yang memang proper. Ya, bukan tidur di sofa gitu. Kemudian cukupi asupan nutrisi. Tentu yang tadi saya katakan ya, nutrisi itu bukan cuma kalori, karena kalori itu hanya makronutrisi. Bahkan tadi yang saya sampaikan, magnesium, kalium, ya itu semuanya tidak ada hubungannya dengan kalori, tapi mereka adalah mikronutrisi. Dan yang terakhir tentu adalah gunakan alas kaki yang nyaman dan mendukung aktivitas kita. Ya, kalau yang olahraganya misalnya basket, ya pakai sepatu basket, olahraganya bulu tangkis, pakai bulu tangkis, olahraganya golf, pakai sepatu golf gitu ya. Karena itu juga akan mendukung bagaimana tubuh kita akan mendapatkan stres, ya terutama di bagian kaki itu tadi ya. Semoga sampai sini Sobat Sehat lebih paham bagaimana caranya kita mengatasi kram kaki. Tentu dalam arti yang saya sampaikan di sini adalah cara-cara yang bisa dilakukan secara mandiri, yang simple. Tapi kalau memang yang lebih kompleks, yang sudah melibatkan syaraf dan gangguan sistemik, masalah-masalah penyakit, lebih baik kita selesaikan akar masalahnya, bukan cuma gejalanya. Ya, lebih baik kita benar-benar fokus ke bagaimana kita memperhatikan keseimbangan metabolisme kita. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you. Nah, jadi beberapa sumber nutrisi yang saya sarankan yang paling mudah untuk dipenuhi ya adalah magnesium yang pertama, yang kedua kalium ya, yang ketiga adalah kalsium, beda ya. Yang keempat natrium, yang kelima adalah vitamin B1 atau tiamin, vitamin B6 atau piridoksin ya, dan vitamin B12 atau yang namanya metilkobalamin. Itu adalah bentuk naturalnya.